Halo guys, selamat datang di EFT Channel. Di video kali ini kita akan bahas tentang portofolio Lo Ken Hong. Kalau kalian belum tahu Lo Ken Hong, kalian bisa googling. Lo Ken Hong itu salah satu orang yang kaya dari pasar saham, dan Lo Ken Hong ini sering juga dipanggil sebagai pembicara di event-event tertentu. Di video kali ini kita akan bahas saham-saham apa aja yang dibeli sama Lo Ken Hong dan alasannya apa. Video ini aku kasih gratis sama kalian karena banyak juga youtuber yang bikin video tapi analisanya kita nggak bisa dapat, harus dibeli. Nah, di sini gue kasih kalian gratis analisanya. Tapi sebagai gantinya, tolong subscribe channel ini. Tolong dukung channel ini dengan subscribe dan share ke teman-teman kamu kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Kita akan mulai. Seperti kita bisa lihat di sini. Di sini Dr. Randus. Ini ya guys. Di sini di shareholders per Desember 2018 ya, ini di sini ada saham nama Lo Ken Hong dengan kepemilikan saham sebesar 5,7%. Nah, dari mana kita bisa tahu si Lo Ken Hong ini beli saham ya? Kita lihat dari data ini. Ini data aku ambil dari idx.co.id. Kalian bisa cari di sana. Di sini nama Pak Lo Ken Hong ada sebesar 88.724 lembar ya. Nah, itu saham MBSS atau Mitra Bahtera Segara Sejati. Terus yang kedua itu PT RO atau Petrosia Tbk sebesar 13%. Nah, kalau kita lihat di sini, secara 3 tahun berturut-turut, 5 tahun berturut-turut, ini secara fundamental perusahaan ini tidak bisa dibilang bagus karena ROE-nya aja minus, dan kita bisa lihat di grafik profit for periodnya ini minus banyak ya guys, kalian bisa lihat. Nah, Petrosia juga minus di 2015 sama di tahun 2015 sama 2016. Lalu kenapa Pak Lo Ken Hong beli saham ini? Kalau kalian nonton di YouTube, dengar seminarnya Pak Lo Ken Hong ini, kalian akan tahu bahwa Pak Lo Ken Hong ini selalu menyarankan untuk beli saham yang fundamentalnya bagus ya, seperti consumer good dan perbankan. Namun Pak Lo Ken Hong ternyata tidak membeli saham ini. Kenapa? Karena walaupun saham-saham ini secara fundamental bagus, namun secara harga saham-saham ini belum ada yang salah harga. Jadi salah satu cara Lo Ken Hong membeli saham itu yaitu dilihat dari Lo Ken Hong hanya membeli saham yang salah harga. Nah, kita di sini aku udah hitung semua saham-saham yang pernah dibeli oleh Lo Ken Hong. Seperti kita bisa lihat di sini Petrosia atau dengan kode saham PTRO, yaitu saham komoditi. Jadi si Pak Lo Ken Hong ini hanya beli saham-saham yang salah harga dan yang sedang terpuruk, saham-saham yang sedang terpuruk sekarang, di mana harga-harganya masih
jauh di bawah book value-nya, masih dihargai kecil sama market. So yang pertama itu Petrosea. Oh ya, satu lagi, tadi aku udah bilang ya, Pak Lo Keng Hong ini hanya beli saham komoditi. Saham komoditi itu yaitu saham-saham, sebentar kita lihat ke bawah nih. Sektor komoditi itu misalnya minyak mentah, kelapa sawit, kedelai, jagung, batubara, emas, nikel, timah, besi, dan lain-lain. Komoditi adalah barang tambang atau perkebunan atau pertanian. Consumer good. Nah, lawannya sektor komoditi ini adalah consumer good, yaitu barang komoditi yang diolah, misalnya kayak Indomie, Unilever, kan itu merupakan consumer goods. Sedangkan komoditi ini adalah pertambangan. Aku pernah bilang di video sebelumnya bahwa aku nggak invest di pertambangan, tapi setelah aku analisa lebih lagi, ternyata Pak Lo Keng Hong ini mencari saham komoditi yang harganya masih salah harga ini. Nah, PT Petrosea ini bergerak di bidang jasa kontrak pertambangan, engineering and project management, serta oil dan gas service. Nah, di sini aku udah hitung. Nah, ini harga per 19 Februari 2020 ya guys. Karena virus corona sekarang harga-harga saham turun, tapi justru bagusnya ketika saham-saham diskon kita bisa pertimbangkan. Cuman untuk timingnya teman-teman yang akan menentukan sendiri. Dan saya juga mau menyampaikan bahwa aku bukan penasihat keuangan, ini hanya untuk entertain. Aku share video ini salah satunya supaya aku juga bisa ingat, dan aku berharap juga bermanfaat untuk kalian, karena sebagai apa, aku takutnya nanti aku bisa lupa, jadi aku bisa nonton video ini. Dan kita bisa lihat di sini saham PTRO ini sekarang harganya 1070 per 19 Februari 2020. Nah, di sini kita bisa lihat book value-nya, book value per share-nya sebenarnya 2.985. Di sini aku udah hitung book value-nya. Jadi harga sebenarnya sahamnya PTRO ini 2.985, tapi market hanya menghargai 1.070. Jadi diselisih harganya ini masih ada 1.915. Jadi begitu juga dengan saham ini, Mitra Bahtera Segara Sejahtera atau MBSS. Seperti yang tadi teman-teman udah lihat ya, nama Lo Keng Hong ada di kedua saham ini. Nah, kita mau lihat MBSS ini, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran yang berfokus pada batubara. Jadi pelayarannya ini hanya fokusnya ke angkut batubara. Nah, kita mau lihat di sini book value dari MBSS ini 1.381, tapi di market masih dihargai 274. Berarti selisihnya itu 1.107 ya. Jadi tuh dari analisa yang aku buat ini, aku menemukan bahwa Pak Lo Keng Hong ini hanya menaruh duitnya atau membeli saham-saham yang salah harga. Maksud dari salah harga tersebut adalah harga di pasar masih lebih rendah daripada book value per share-nya. Kalau teman-teman ikutin video-video aku yang sebelumnya, aku ada share beberapa saham-saham yang aku analisa, yaitu Bank BCA, BRI, Unilever. Itu merupakan saham-saham yang mudah dikenal masyarakat dan fundamentalnya bagus, tapi secara PBV-nya
itu udah terlanjur mahal, dan Pak Lo Keng Hong ini nggak ada beli saham-saham tersebut karena udah terlanjur mahal, hanya membeli saham-saham yang salah harga seperti ini. Dan Pak Lo Keng Hong juga bilang bahwa saham komoditi ini seperti batubara ini meskipun sekarang sedang terpuruk, pasti suatu saat akan membaik. Dan kita bisa percayai dengan dimana kita bisa lihat Pak Lo Keng Hong ini beli saham tersebut. Nah, di sini ada beberapa lagi sih yang dibeli sama Pak Lo Keng Hong, yaitu TNIS, yaitu Pertambangan dan Eksplorasi Timah, terus Unity Tractor, terus PT Panin juga. Nah, RIG, kita mau lihat dari semua saham-saham ini. Nah, ini yang Unity Tractor ini, yang TNIS ini udah dijual sama Pak Lo Keng Hong karena minus ya, ROE-nya minus, nggak tahu lah, pokoknya udah dijual sama Pak Lo Keng Hong. Nah, sekarang kita mau lihat dulu satu persatu ya. Dari semua saham-saham yang aku warnain biru ini, kita bisa lihat bahwa Pak Lo Keng Hong ini hanya membeli saham yang harganya salah. Nih, seperti ini. Book value-nya 1052, tapi harga di pasarnya baru dihargai 200, 210. Di sini masih ada selisih 1200. Nah, jadi kemungkinan naiknya saham ini adalah 1915. Jadi Pak Lo Keng Hong hanya membeli saham-saham yang salah harga seperti itu. Nah, di sini aku buat kesimpulan bahwa yang pertama, Lo Keng Hong hanya membeli saham yang salah harga, yang harga pasar di bawah book value-nya. Terus aku juga menemukan bahwa Pak Lo Keng Hong ini menjual saham ketika harga sahamnya naik, dia akan analisa apakah ini udah kemahalan. Kalau udah kemahalan, dia akan jual sebagian itu karena takutnya setelah harganya terlanjur mahal, kemungkinan akan berbalik turun. Jadi segera direalisasikan keuntungannya. Kemudian yang kedua, pembelian dan penjualan dilakukan secara bertahap untuk meminimalisir risiko kerugian. Terus yang keempat, ketika LKH invest di PTRO, sahamnya langsung naik. Berarti harga saham juga naik mengikuti arah kemana duit investor besar mengalir secara jangka pendek ya. Makanya Pak Lo Keng Hong ini sering bilang bahwa dia nggak mau kasih tahu dia beli saham apa, takutnya tiba-tiba harganya naik karena diborong sama semua orang gitu. Terus Pak Lo Keng Hong ini yang kelima, Pak Lo Keng Hong ini membeli saham yang PER-nya rendah, price to earning ratio. Nah, kita bisa lihat di sini price to earning ratio ini. Nah, price to earning ratio-nya ini itu harga yang sebenarnya per ini earning per share-nya 3,5. Tapi kalau aku sih fokusnya ke yang salah harga sih. Cuman PER-nya juga diperhatikan sama Pak Lo. Cuman yang paling kelihatan itu dari yang salah harga gitu. Dan Pak Lo Keng Hong juga menyarankan untuk beli saham di sektor komoditas. Meskipun saat ini dinilai kurang bagus, tapi suatu saat pasti akan membaik. So, demikian videonya teman-teman. Dan sekali lagi aku mau sampaikan bahwa aku bikin video ini bukan untuk rekomendasi, semua keputusan di tangan kalian. Apakah kalian mau ikutin caranya Pak Lo Keng Hong atau enggak? Semua keputusan ada di tangan kalian, dan video ini tidak bertujuan untuk rekomendasi.
Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi saat aku upload video-video baru, yang tentunya video-video yang bermanfaat dan hasil-hasil analisa aku. As always, thank you for watching. Semoga videonya bermanfaat. Bye.